Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para sahabat pesantren dalam program Pesantren Ramadan on air di channel Pesantren Net. Semoga perjumpaan kita, liqa kita, meskipun melalui udara, senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan memasuki kajian Al-Fasl Tsani. Tapi sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkatnya. Al-Fatihah biniyati Allah Ta'ala yunawwir qulubana wa yaftahu lana futul arifin warzuqna kamal ikhlasin. Tsumma Al-Fatihah ila rawai abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina ulama'ina wa asatidina wa masyaikhina khususan ila ruh al-mu'alif hadal kitab Syekh Izz Abdus Salam Allah Ta'ala yafidh nubahum wa yu'li darajatihim wa yaskinul jannah tagashahum bil maghfir wa rahmah wa ila nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Wa qala al-muallif rahimallahu wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-fasl tsani fi fadailih. Fasal yang kedua dari Kitabus Shaum yang dikarang oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam atau biasa kita sebut dengan Izz Abdus Salam. Lis-shaumi fawaidu. Puasa itu memiliki faidah-faidah, memiliki manfaat-manfaat untuk diri kita. Kenapa demikian? Karena sejatinya hadirin, sejatinya para sahabat pesantren, semua ibadah yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah wajibkan buat kita, dan Rasulullah juga mencontohkannya, itu adalah untuk kemaslahatan diri kita. Kalau kita ini paham betul bahwasanya ibadah itu untuk kemaslahatan diri kita, insya Allah kita akan ringan melakukan ibadah-ibadah yang memang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Ada satu matanya sangat indah. Mohon maaf keluar dari kitab ini sebentar. Yaitu diucapkan oleh Syekh Hikam Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la tanfa'u ta'atuka wa la tadruhu ma'siyatuka. Innama amaruka bihadihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaih. Kagak ada manfaatnya ketaatan kalian buat Allah. Dan tidak ada madarat kemaksiatan kalian buat Allah. Kenapa? Innama, karena sesungguhnya amaruka bihadihi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini. Wa nahaka an hadhihi. Allah melarang kita untuk tidak melakukan ini. Semuanya lima ya'udu alaik. Semuanya lah kembali buat diri kita. Dalam bahasa lain, semuanya untuk kemaslahatan diri kita. Oleh karena itulah Syekh Abdus Salam pernah mengatakan at-takalif kulluha raji'atun ila masalil ibad. Beban-beban atau perintah-perintah Allah dan Rasul yang diberikan kepada kita, kulluha semuanya raji'atun kembali ila masalil ibad untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Oleh karena itu, kajian kita pada bab yang kedua ini terkait dengan faidah-faidah yang kita dapatkan. Manfaat-manfaat yang akan kita peroleh ketika kita melakukan ibadah puasa. Nah, manfaat ini itulah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan diri kita. Apa manfaatnya? Apa faidah-faidahnya? Yang pertama, puasa itu memberikan manfaat faidah raf'ud darajat, akan meningkatkan derajat kita. Yang kedua, wa takfirul khati'at, puasa juga akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Wa kasrus syahwat, bahkan puasa itu juga akan bisa menghancurkan syahwat-syahwat kita.
meminimalisir, membatasi syahwat-syahwat kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mudah mengikuti hawa nafsu. Mohon maaf, saudara bahagia para sahabat pesantren, karena yang membuat kita rusak, yang bisa membuat kita itu jatuh pada kehinaan itu adalah al-hawa al-muttaba, yakni kita mengikuti hawa nafsu kita atau syahwat kita. Wa taksiru sadaqat, dan juga Ramadan puasa ini itu apa manfaatnya? Memperbanyak sedekah. Wa taufir ta'at, dan juga meningkatkan ketaatan kita. Wa syukru alimil khafiyat, dan juga mendatangkan manfaat kesadaran diri pada diri kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah yang maha mengetahui yang tersembunyi. Wal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan juga mencegah diri kita, meminimalisir diri kita daripada bayangan-bayangan atau bisikan-bisikan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang mukhalafat, yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa amma rabbud darajat, adapun yang dimaksud di sini tentang dinaikkan derajat kita, dalilnya mana? Fali qauli sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka ditutuplah pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan juga setan-setan itu diikat atau dibelenggu. Aku yang berbahagia. Kata-kata dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan diikatnya setan, itu artinya apa? Itu artinya peluang kita untuk taat kepada Allah pada bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Ketika kita taat kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini, itu insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Saya sering menyampaikan ke para sahabat yang lain di luar online ya. Ini singkatan saya, semoga ada manfaatnya kepada para sahabat pesantren. Ramadan itu bagi saya rohnya itu rahmah. Mimnya maghfirah. Dotnya duminatil jannah. Alifnya ajrun azim, nunnya ni'mah. Nah, rohnya rahmah. Bagaimana rahmat Allah enggak turun pada bulan itu? Kita yang mohon maaf, yang jarang atau kadang-kadang susah bangun malam. 3:30 susah bangunnya. Delalah ketika malam 1 Ramadan hadir, datang, kita bisa bangun malam. Yang biasa kita masih tidur, masih mal, bangun malam kita bisa. Kita sahur, kita bisa baca Quran. Subhanallah, ketaatan kita luar biasa meningkat saat itu. Dengan demikian kita meningkat. Masya, itu contoh sederhana seperti itu. Dan rumah ini terus berkelanjutan sampai akhir Ramadan. Ya. Cuman sayangnya sekali lagi, sayangnya kita-kita ini, mohon maaf, hatta al-fakir. Kadang-kadang sedih juga. Ketika Ramadan berlalu, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan pada Ramadan itu hilang dengan sendirinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah menjaga kita supaya nilai itu tidak akan hilang meskipun Ramadan telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi apa? Gulit abwabul nar wa sufidat syaitin, yaitu setan-setan itu diikat. Hadirin, para sahabat pesantren berbahagia. Kata-kata setan diikat. Nah, ini masalah kita ini. Kadang-kadang Ramadan masih ada juga bisikan-bisikan setan. Bukan bisikan setan. Kadang-kadang ada juga godaan-godaan buat diri kita. Ya, hadirin. Bisa jadi itu muncul. Karena bisa jadi karena hati kita udah sering berbuat maksiat. Sehingga dengan demikian keinginan kemaksiatan yang ingin kita lakukan itu masih ada pada bulan Ramadan. Makanya kalau bisa, alangkah indahnya sebelum Ramadan itu kita sudah menyiapkan diri kita. Ketika masuk bulan Sya'ban, kita kondisikan diri kita. Kita siapkan betul. Sya'ban sebagai syahrul istidad di Ramadan. Bulan untuk persiapan masuk Ramadan. Sehingga nanti ketika Ramadan datang, maka
kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan bahkan kita bisa meminimalisir bisikan-bisikan atau hal-hal yang akan mengganggu nilai-nilai ibadah puasa kita. Kita murni benar-benar bisa taat beribadah sebaik-baiknya pada bulan Ramadan tersebut. Berikutnya wali qauli sallallahu alaihi wasallam hikayatan an Rabbi azza wa jalla, yaitu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal ibnu Adam, anak manusia itu miliknya, ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku akan membalasnya. Wasiyam junnatun, puasa itu adalah junnah, benteng buat kita. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, maka apabila kalian berpuasa, salah seorang kalian berpuasa pada hari tertentu, pada hari tersebut, fala yarfus, maka janganlah yarfus, yaitu berkata kotor. Yaum idin, pada hari itu. Wala yashab, janganlah berkelahi bertengkar. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, apabila ada salah seorang di antara kalian, di antara kita ini bertengkar, gitu ya, berkelahi atau mengejek, ya, falyakul, maka ucapkanlah apa? Inni mru'un shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang diri Rasulullah SAW, di Muhammad SAW berada tangannya, la khulufu fammis shaimi, sungguh khuluf, sering kalau kita baca terjemahan khuluf dikatakan bau mulut. Ya. Sebetulnya khuluf itu bisa bau, bisa lendir. Ya. Artinya apa? Sungguh bau mulutnya orang puasa, lendirnya orang berpuasa yang dari mulutnya tersebut, atyabu indallah, itu lebih wangi, lebih enak. Insya Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamati, pada hari kiamat, min rihil misak, daripada baunya atau daripada wanginya minyak misik. Wal shaimi, dan bagi orang berpuasa itu farhatani, ada dua kebahagiaan. Yafrahuma idza aftara fariya bi fitrihi, yaitu apabila dia sedang berbuka maka dia berbahagia dengan berbukanya puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariyah bi shaumihi, dan ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala maka dia berbahagia karena puasa yang dilakukannya. Saudaraku yang berbahagia, para sahabat pesantren, Al-Fakir ingin mengingatkan kepada Al-Fakir sendiri dan juga para sahabat semuanya supaya kita pandai-pandai menjaga puasa. Dan kalau kita mau mengkaji lebih dalam, ya, yang menarik begini, kata-kata saum dan kata-kata siam, ya, ada yang mencoba memberikan makna yang bisa dikatakan secara bahasa berbeda, tetapi tidak mengapa kita menggunakan dua-duanya, bisa siam, bisa saum. Kata-kata siam itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan karena kamu puasa. Bukan saum tapi siam. Gitu ya. Ada mengatakan siam ini terkait dengan konteksnya lah masalah-masalah fikih. Jadi siam, kita menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita secara fikih. Kalau saum lebih substantif, lebih kepada nilai. Ya, makanya ada ayat inni nazartu lirahmani sauma falan ukallimal yaum insiya. Ketika Siti Maryam mengatakan demikian, saya bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Puasaku apa? Falan ukallimal yaum, aku tidak akan bicara kepada seorang pun. Ya, saum itu lebih mendekati pada yang bersifat agak kualitatif, bersifat al-batin, menjaga omongan, bahkan lebih daripada itu menjaga hal diri kita daripada hal-hal yang membatalkan siam. Kalau siam konteksnya fikih, kalau saum lebih daripada itu. Ala kulli hal, bisa saum, bisa siam. Tapi mohon maaf, Al-Fakir ingin mengatakan kepada para sahabat pesantren berbahagia, kenapa guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kita niat puasa nawaitu shauma ghadin, tidak nawaitu siyama ghadin. Gitu ya.
Ini menarik ini ya. Ibnu Khatib tidak keliru ya. Kata-kata saum digunakan itu punya harapan. Puasa kita itu bukan hanya sekedar siam. Tapi puasa kita ya siam dan saum. Itu puasa yang bukan hanya sekedar orientasi fikih semata. Tapi puasa bagaimana kita menahan diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri. Makanya menggunakan kata saum, tidak menggunakan kata siam. Wallahu alam. Tapi ala kulli hal, siam saum bisa kita gunakan kedua-duanya. Makanya ada yang mengatakan Rasulullah juga kadang menggunakan hadis siam, kadang-kadang juga saum. Tapi ada pendekatan seperti itu. Wallahu alam. Oleh karena itu mudah-mudahan kajian-kajian kita ini bisa motivasi kita, mendorong diri kita untuk bisa senantiasa memperbaiki ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, sehingga dengan demikian kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang siam dan juga sekaligus saum. Akhir kalam, mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.